Kenapa sih elit-elit super tajir di dunia itu rame-rame bikin bunker kiamat di bawah tanah? Baik itu di rumahnya atau dimanapun. Intinya sekarang elit-elit global super tajir itu lagi rame-rame buat bunker. Yuk kita bahas. Oke, mungkin kalian pernah nonton yang namanya Live of the World ya. Live of the World itu pemerannya adalah salah satunya Julia Roberts, dan gue lupa lagi siapa. Pokoknya kalian bisa searching aja. Dan kebetulan itu tayang di Netflix ya. Dan gue nonton bagaimana perang cyber bisa akhirnya berpengaruh. Dan gue pernah sedikit membahas tentang bagaimana pengaruhnya dunia beralihnya tenaga hasil bumi kepada listrik. Dan itu sempat juga diangkat di film itu, dan menurut gua ini menjadi satu gambaran besar untuk kita, dan itu peringatan khusus gitu ya, bahwa memang bukan gua nggak bicara masalah kiamatnya, tapi gua bicara bahwa ini akan terjadi dan ini harus kita ingat dan kita cegah bersama-sama, bahwa merawat lingkungan itu penting, bahwa menjaga kestabilan alam itu penting gitu loh. Dan itu yang menjadi harusnya perhatian khusus kita umat manusia gitu loh. Jadi gue akan sebutin beberapa faktor yang membuat kenapa sih para elit super tajir itu, ya Elon Musk lah yang lagi rame karena lagi bikin rumah super teknologinya yang tahan kiamat gitu kan. Terus juga Mark Zuckerberg yang ternyata diungkap khusus oleh media Amerika bahwa ternyata Mark Zuckerberg itu membangun bunkernya di bawah rumahnya gitu, alias di dalam tanah gitu kan. Dan kalau kalian juga sudah nonton film Live of the World itu, ternyata inisiatornya adalah Michelle Obama dan juga Barack Obama gitu loh. Nah, jadi gue akan bacain beberapa faktor yang menurut gue ini masuk akal juga gitu. Kalau ini memang benar gitu, memang kita harus jadi manusia itu harus prepare gitu loh. Oke, faktor pertama yaitu faktor dari perang cyber dan perubahan iklim. Nah, itu betul banget gitu loh. Jadi perang cyber ini sekarang ya kita tahulah semua serba teknologi gitu, yang didukung oleh beberapa halnya adalah tenaga listrik gitu ya. Dan juga perubahan iklim yang sekarang kita rasain. Kalau menurut gua ya sekarang itu musim kemarau dan musim hujan itu udah kayak nggak ada bedanya gitu. Kemarau, kalau dulu kan kemarau panjang, hujan panjang. Kalau sekarang enggak sih, lebih ke ya hujan, kadang panas gitu Kak. Dan suhu bumi pun yang kita rasakan memang panas gitu. Karena itu perubahan iklim. Dan dunia cyber sekarang benar-benar udah mendikte kita bahwa kita itu berkegantungan banget dengan dunia teknologi. Salah satunya adalah yang ramai sekarang ini pinjol ya. Sekarang pinjol itu orang mau dapat duit, dapat pinjaman itu udah mudah banget, hanya butuh KTP, kalian udah bisa akses, kalian bisa dapat gitu loh. Dan itu bisa mendikte kita, mengkerdilkan kita bahwa ya dapat uang itu mudah, tapi hutang akan semakin banyak. Pada akhirnya ya uang akan menguasai kita gitu loh. Satu itu. Yang kedua adalah teknologi AI gitu loh, yang sebentar lagi ya isunya akan menggantikan tenaga manusia ya. Kalau kalian sadar, tol itu kan udah nggak by manusia lagi. Kalian bayar terus kalian keluar, enggak. Kalian hanya perlu tap e-tol kalian langsung keluar. Itu apa? Itu berarti mengurangi tenaga kerja gitu loh. Dan masih banyak lainnya gitu. Yang kedua adalah dampak perubahan iklim, salah satunya adalah hujan semakin sedikit ya. Sektor pertanian akan kekeringan, banyak hama dan gagal panen. Terus juga ini jelas berdampak kepada ketahanan pangan kita, sehingga ya kalian tahulah mungkin kasusnya food estate ya. Food estate ini kan salah satu bentuk daripada negara kita untuk mempertahankan ketahanan pangan gitu. Dan pada akhirnya ya kita tahu malah ditanamin ya ubi jalar, jagung, dan segala macam gitu loh. Padahal kan memang luas hektarnya begitu luar biasa besar gitu loh. Dan itu tidak berhasil dimanfaatkan. Ya, coba untuk Bapak Prabowo buktikan kalau Anda memang
layak dan bisa jadi presiden, sukseskan dulu food estate-nya gitu kan. Dampak ketiga adalah dampak lainnya, banyak kota pesisir pantai yang akan tenggelam seperti New York, Maladewa, London, dan Jakarta. Nah, kalian mungkin sadar ya, kenapa dibentuknya IKN? IKN dibentuk karena memang itu sudah dari zaman Bung Karno inisiasinya, bahwa sebenarnya kota Jakarta itu tidak layak menjadi ibu kota. Kenapa? Karena terlalu dibebankan lebih. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya banyak transmigrasi dari desa ke kota gitu. Sehingga Jakarta secara populasi itu tidak ideal, alias overpopulasi gitu loh. Dan akhirnya apa? Akhirnya dibangunlah gedung-gedung tinggi, dibangunlah jalan-jalan beton. Dan akhirnya apa? Akhirnya itu menjadi kadar air di tanah Jakarta itu semakin berkurang. Pada akhirnya Jakarta itu mengalami penurunan tanah. Dan sehingga terjadi yang namanya perang satu sama lain. Ya, akhirnya kan akamsi dan orang pendatang itu menjadi bentrokan, dan itu sangat jelas terlihat di Jakarta gitu loh. Ya. Banyak yang akhirnya tinggal di bantaran sungai, akhirnya banyak yang melanggar aturan, menjadi pengemis, gelandangan, dan segala macamnya. Dan menurut gua inilah yang menjadi kekhawatiran untuk kota Jakarta. Memang kalau menurut gua pribadi, gue setuju kalau misalnya ibu kota itu harus pindah, dan Jakarta itu seperti distrik ya, distrik. Kalau kita ambil contoh itu Amerika, distrik New York yang sebagai kota bisnis atau ya kota selebritas lah gitu loh. Dan parlemen dan segala macamnya itu semua difokuskan kepada IKN. Terus tingkat keasaman laut akan tinggi yang membuat plankton semakin sedikit sehingga merusak pantai makanan hewan laut. Nah, kalian mungkin sadar ya, karena sekarang terjadi perubahan iklim, pada akhirnya kita merugikan hewan-hewan laut juga gitu loh. Kenapa? Karena plankton juga bisa hidup lagi di tingkat keasaman yang tinggi. Ya, sehingga apa? Sehingga terjadilah kenaikan suhu yang membuat rantai makanan di laut itu menjadi berkurang gitu loh. Dan ini ada penelitiannya gitu loh. Makanya kenapa kita sebagai negara Indonesia itu sangat bersyukur ya, 70% di negara kita kan adalah laut gitu ya, alias kita memang negara-negara maritim gitu. Yang menjadi potensialnya adalah harusnya kita itu punya ketahanan biru. Dan apa itu ketahanan biru? Yaitu kita harus menekankan ekonomi kita terhadap laut gitu. Sehingga apa? Laut ini bisa hidup, biotanya bisa lestari, dan ekonomi maritim ini sangat penting untuk kehidupan kita. Dalam hal daripada kita harus beralih ke listrik ya, kalau menurut gua, kenapa kita sih nggak coba untuk memanfaatkan laut kita itu menjadi maksimal gitu. Ilmuwan pun sudah memprediksi bahwa bumi tidak akan layak huni seperti yang diprediksi oleh Stephen Hawking. Ya, kalau bicara Stephen Hawking ya, walaupun ini menjadi pertentangan juga, khususnya waktu pada saat almarhum B.J. Habibie masih hidup, bahwa kita nggak harus terlalu dengar Stephen Hawking lah, karena Stephen Hawking itu adalah orang ateis, alias orang yang tidak beragama, tidak mengakui adanya Tuhan gitu loh. Tapi kalau kita ambil sumber datanya, memang Stephen Hawking ini sudah memprediksi bahwa dunia ini akan overpopulasi ya. Ya, kita tahu bahwa dunia ini sekarang udah mencapai 8 miliar lebih. 8 miliar manusia, dan itu sangat luar biasa. Jadi gua memang apa ya, bisa dikatakan ya wajar aja sih ya harga tanah makin mahal gitu. Karena kita overpopulasi, akhirnya ya harga tanah makin mahal, kita saling sikut untuk mendapatkan lahan. Banyak yang jadi gap antara orang miskin dan orang kaya itu akan semakin meningkat. Dan selanjutnya selama 20 tahun lebih Indonesia sudah diserang oleh banyak macam virus seperti COVID, SARS, flu burung, flu babi, dan lain-lain. Dan ini menjadi perhatian khusus buat kita karena kita adalah alumni COVID semuanya. Ya mungkin yang dengar ini termasuk gua adalah alumni COVID
yang mengharuskan bahwa adanya yang namanya social distancing. Ketika ada yang namanya social distancing, berarti kan ada suatu pembatasan. Pembatasan ini yang menjadi hambatan buat kita. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa bersosialisasi, kita nggak bisa punya interaksi. Pada akhirnya ya virus itu diciptakan untuk membatasi manusia gitu loh. Yang pada akhirnya kan semuanya harus dilakukan untuk vaksinasi gitu loh. Dan ini bisa jadi menjadi apa ya? Menjadi remember buat kita bahwa vaksinasi itu salah satunya adalah konspirasi. Apakah ini memang kemanusiaan semata atau menjadi sebuah bisnis? Gue nggak pernah tahu. Terus juga ada indikasi bumi ditabrak asteroid semakin nyata karena sekarang sudah banyak penelitian tentang itu. Impact-nya adalah musim dingin nuklir itu akan membuat manusia tidak bisa bertahan hidup secara global. Nah, impact yang paling besar yang sekarang sedang terjadi adalah indikasinya ada perang dunia ketiga. Nah, kalau misalnya bicara perang dunia ketiga itu panjang ya. Karena ada Cold War, ada segala macamnya. Tapi gue ngerasa bahwa perang ini memang akan terjadi karena memang semua segi sistem sudah diciptakan. Mulai dari pelayanan ke tenaga listrik, kemudian cybercrime, kemudian dari perubahan iklim, itu sudah terjadi semua dan itu dilakukan oleh manusianya sendiri gitu. Jadi ya be prepare karena memang zaman akan semakin mengganaskan dan itu harus menjadi perlu diwaspadai buat kita gitu. Fakta data tadi itu membuat para elit global itu mulai bersiap untuk membuat bunker di bawah tanah. Seperti terkuaknya Mark Zuckerberg membuat bunker di bawah tanah rumahnya dan terang-terangan Elon Musk membuat konsep cyber house. Gua agak sedikit punya ketakutan bahwa karena gap kita, kesenjangan sosial kita tinggi ya. Ya gue nggak bicara Indonesia, gue bicara manusia gitu. Apakah manusia ini lama-kelamaan separuhnya akan menghilang karena ini semua adalah kepentingan elit supaya bisa menguasai dunia. Dan mungkin kalian harus ingat bahwa konsep New World Order itu sebentar lagi akan terjadi. Jadi ya pesan-pesan dari gue adalah kuatkan iman, kuatkan imun, gitu kan. Jangan pernah tergantung dengan sistem apapun. Kalian harus bisa merdeka untuk diri kalian sendiri. Gua nggak mau bahwa apa yang sedang kita nikmati saat ini, ketenangan ini akan dirusak oleh segelintir elit gitu. Jadi be prepared dan waspada ya.